Saya Nofrida Tiar Ayu Ramadhani dengan NIM 80 2019-282. Persepsi sosial adalah proses yang kita gunakan untuk mencoba mengetahui ataupun memahami orang lain. Pada bab persepsi sosial ini, kita akan belajar tentang komunikasi nonverbal, atribusi, pembentukan kesan, dan manajemen kesan. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa non-lisan seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh. Perasaan dan emosi manusia dapat terbaca melalui wajah dan dapat dikenali melalui ekspresi. Dari kecil kita sudah mempelajari 5 dasar emosi, yaitu marah, takut, bahagia, jijik, dan sedih. Walaupun hanya ada 5 dasar emosi yang berbeda, bukan berarti kita hanya memiliki 5 ekspresi itu saja, tetapi manusia juga memiliki berbagai emosi yang dapat dikombinasikan, seperti senang campur sedih ataupun marah campur takut. Contoh dari ekspresi wajah sebagai petunjuk emosi adalah ketika lomba. Nah, jika ada pemenang dalam lomba tersebut, mereka pasti akan lebih tersenyum bahagia, sedangkan orang yang kalah akan lebih sedih atau bahkan menangis. Mata adalah jendela hati. Kita sering belajar tentang perasaan seseorang melalui tatapan matanya. Contohnya, kita mengartikan tatapan mata yang dalam dan lama sebagai tanda bahwa seorang tersebut menyukai kita. Dan sebaliknya, jika ada seseorang yang menghindari kontak mata dengan kita, artinya orang tersebut tidak ramah ataupun tidak menyukai kita, atau hanya sekedar orang tersebut adalah seorang yang pemalu. Dan jika ada seseorang yang melihat kita secara terus-menerus tanpa peduli apa yang kita lakukan, itu disebut sebagai tatapan. Nah, tatapan ini sering diartikan sebagai kemarahan, sehingga dinilai seseorang sebagai petunjuk nonverbal yang mengganggu kebanyakan orang. Yang ketiga adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh sering mengungkapkan keadaan emosional seseorang. Contohnya ketika mengalami suatu gerakan yang terus-menerus, seperti menggaruk, menggosok, itu menandakan adanya ketegangan emosional. Semakin tinggi frekuensinya, berarti ketegangannya semakin tinggi. Lalu, contoh yang lainnya, ketika dalam keadaan marah atau kesal, beberapa orang akan mengepalkan tangannya. Lalu ada sentuhan. Sentuhan ditafsirkan sebagai afeksi, minat seksual, dominasi, perhatian, atau bahkan agresi. Beberapa bukti menunjukkan bahwa sentuhan dirasa tepat seringkali membangkitkan perasaan positif bagi diri seseorang. Ada satu cara di mana orang dari berbagai latar budaya dapat menerima sentuhan dari orang asing dengan cara berjabat tangan. Lalu contoh sentuhan lainnya yang memiliki efek positif yaitu tepukan ringan di bagian lengan menimbulkan rasa aman pada wanita maupun pria. Tapi jika sentuhan tersebut hanya dilakukan oleh seorang wanita. Sentuhan dapat menjadi sumber komunikasi nonverbal di saat yang sesuai. Namun sentuhan juga dapat tidak sesuai. Hal itu dapat memunculkan persepsi negatif bagi orang yang disentuhnya. Aroma sumber lain dari informasi sosial nonverbal. Meskipun ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan sentuhan adalah sumber dasar dan penting dari informasi nonverbal. Banyak juga yang bisa dipelajari dari apa yang disebut isyarat paralinguistik, perubahan dalam nada atau infleksi suara orang lain. Misalnya, penelitian oleh Miller dan Manner menunjukkan bahwa perubahan kimia internal wanita yang terjadi selama siklus menstruasi dapat ditularkan ke orang lain, terutama mungkin pria, melalui isyarat penciuman halus, perubahan aroma yang dipancarkan oleh. Apakah ekspresi wajah adalah terutama sumber informasi penting tentang orang lain? Setelah menunjukkan bahwa ada banyak sumber informasi nonverbal tentang orang lain, kami selanjutnya ingin menekankan bahwa walaupun ini benar, semakin banyak bukti menunjukkan bahwa ekspresi wajah sangat penting dalam hal ini. Misalnya, individu dapat melihat wajah yang marah dalam berbagai wajah lebih cepat daripada wajah yang netral atau tersenyum. Sampai-sampai ekspresi wajah netral seseorang menyerupai ekspresi emosi tertentu. Mereka terlihat menunjukkan emosi ini bahkan ketika sebenarnya mereka tidak mengalami emosi yang kuat.
Hipotesis umpan balik wajah. Apakah kita menunjukkan apa yang kita rasakan dan rasakan apa yang kami tunjukkan? Pada dasarnya, hipotesis umpan balik wajah menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara ekspresi wajah yang kami tunjukkan dan perasaan internal kami, dan bahwa hubungan ini bekerja dua arah. Banyak studi menawarkan dukungan untuk pandangan ini. Misalnya Anderson meminta peserta perempuan untuk membayangkan peristiwa positif dan negatif. Misalnya Anda mewarisi $1.000.000 atau Anda kehilangan dukungan untuk pandangan ini. Misalnya Saat membayangkan meminta peserta perempuan untuk membayangkan peristiwa positif dan negatif. Ketegangan misalnya Anda mewarisi $1.000.000 atau Anda kehilangan persahabatan yang sangat dekat. Ketika kita tersenyum atau melihat adegan bahagia ini, mereka diberitahu ketika kita mengerut atau menekan kening atau melihat adegan yang tidak wajar tertentu. Salah satu otot ini dapat meningkatkan atau ketika kita tersenyum atau melihat adegan bahagia. Yang lain dan bisa ketika kita mengerutkan kening atau melihat adegan yang tidak menyenangkan. Ekspresi wajah mereka. Mereka dapat meningkatkan atau menekan ketegangan otot mengenali melalui isyarat nonverbal dan bisa melakukan terhadap hubungan sosial yang terlihat. Jujurlah, dalam seberapa sering Anda berbohong, ini termasuk kebohongan putih yang sangat kecil yang dirancang untuk menghindari menyakiti perasaan orang lain, atau mencapai tujuan sosial positif lain yang dirancang untuk membuat kita keluar dari masalah atau melanjutkan tujuan kita sendiri. Mengingat fakta bahwa hampir setiap orang terlibat dalam penipuan, setidaknya kadang-kadang, bagaimana kita dapat mengenali tindakan seperti itu? Jawabannya, tampaknya melibatkan perhatian yang cermat terhadap isyarat nonverbal dan verbal yang dapat mengungkapkan fakta bahwa orang lain berusaha menipu kita. Pertama, ekspresi mikro. Ini adalah ekspresi wajah singkat yang hanya berlangsung beberapa per 10 sebentar. Reaksi semacam itu muncul di wajah dengan menawarkan dukungan untuk pandangan ini. Emosi misalnya Anderson meminta akibatnya mereka bisa sangat mengungkapkan tentang perasaan atau emosi orang lain yang sebenarnya. Kedua, perbedaan antar saluran. Isyarat nonverbal kedua yang mengungkapkan penipuan adalah dikenal sebagai perbedaan antar saluran. Misalnya mereka dapat mengatur ekspresi wajah mereka dengan baik, tetapi mungkin mengalami kesulitan menatap mata Anda saat mereka berbohong. Ketiga, kontak mata. Upaya penipuan sering diungkapkan oleh aspek-aspek tertentu dari kontak mata. Mereka juga dapat menunjukkan tingkat kontak mata yang sangat rendah atau secara mengejutkan kontak yang sangat tinggi ketika mereka berusaha untuk palsu jujur dengan melihat orang lain tepat di mata. Keempat, ekspresi wajah yang berlebihan. Akhirnya orang yang berbohong terkadang menunjukkan ekspresi wajah berlebihan. Mereka mungkin lebih banyak tersenyum atau lebih luas daripada biasanya, atau mungkin menunjukkan kesedihan yang lebih besar daripada tipikal dalam situasi tertentu. Contoh utama, seseorang mengatakan tidak pada permintaan yang Anda buat dan kemudian menunjukkan penyesalan yang berlebihan. Dampak penipuan terhadap hubungan sosial dengan anggapan bahwa penipuan adalah aspek kehidupan sosial yang terlalu umum. Apa pengaruhnya? Seperti yang Anda duga, sebagian besar negatif. Pertama, temuan baru-baru ini, misalnya Tyler, Feldman, dan Richard, menunjukkan bahwa ketika orang menemukan diri mereka berada di ujung kebohongan penerima, mereka bereaksi dengan ketidakpercayaan dan tidak menyukai pembohong. Bahkan semakin banyak kebohongan yang dikatakan orang asing, semakin banyak orang-orang ini tidak disukai dan semakin tidak dipercaya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan Buddha dalam menyimpulkan emosi orang lain. Bukti untuk perbedaan Buddha semacam ini telah dilaporkan dalam banyak penelitian. Tetapi seperangkat temuan yang mengungkapkan secara khusus telah dilaporkan oleh Uchida, Townsend, Marcus, dan Bergshiker. Di sini saya akan memberikan contoh. Dalam serangkaian studi terkait mereka memeriksa reaksi emosi atlet Amerika dan Jepang, misalnya jumlah kata-kata yang digunakan oleh para atlet selama wawancara oleh media. Hasilnya, atlet Jepang menggunakan lebih banyak kata-kata emosi ketika pertanyaan yang diajukan terkait hubungan mereka dengan orang lain. Misalnya, dukungan apa yang diberikan keluarga Anda kepada Anda. Atribusi memahami penyebab perilaku orang lain. Kesimpulan yang Anda capai akan penting bagi harga diri Anda, dan itu juga akan sangat memengaruhi apa yang Anda lakukan selanjutnya. Kesimpulan yang Anda capai akan penting bagi harga diri Anda jika Anda menyimpulkan bahwa pada kenyataannya mereka tidak menyukai Anda atau terlibat dalam hubungan yang serius. Di sini akan menunjukkan bagaimana sifat orang tersebut kepada kita.
berpengaruh juga dalam kehidupan kita. Misalnya, jika ternyata seseorang yang kita ajak berkumpul menolak, maka kita pasti menjadi berbeda juga dalam sikap kepada seseorang itu selanjutnya. Lalu yang selanjutnya, teori atribusi kerangka untuk memahami bagaimana kita memahami dunia sosial. Karena atribusi itu kompleks, banyak teori telah diajukan untuk menjelaskan operasinya. Saya akan menjelaskan salah satu teorinya pada slide selanjutnya. Dari tindakan terhadap pembuangan menggunakan perilaku orang lain sebagai panduan bagi trait. Teori ini berkaitan dengan bagaimana kita memutuskan berdasarkan tindakan terbuka orang lain, apakah mereka memiliki sifat atau kecenderungan tertentu yang cenderung tetap stabil dari waktu ke waktu. Pada pandangan pertama ini tampaknya menjadi tugas yang sederhana. Perilaku orang lain memberi kita sumber yang kaya untuk menggambar. Jadi, jika kita mengamatinya dengan cermat, kita harus bisa belajar banyak tentang mereka sampai titik tertentu. Namun tugasnya rumit karena fakta berikut yaitu seringkali individu bertindak dengan cara tertentu bukan karena mereka melakukan hal itu mencerminkan preferensi atau sifat mereka sendiri, tapi karena faktor eksternal membuat mereka tidak punya banyak pilihan. Kita kemungkinan besar menyimpulkan bahwa perilaku orang lain mencerminkan sifat stabil mereka ketika perilaku itu yang pertama, dipilih secara bebas, dua, menghasilkan efek yang khas dan tidak umum, dan ketiga, rendah dalam keinginan sosial. Saya Mariska Della Fiona, NIM 80 2019 298. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi, aksi, dan proses atribusi. Ketika kita melihat orang lain melakukan beberapa tindakan dan mencoba memahaminya, dan mengapa mereka melakukannya, apa yang ingin mereka capai, dan kita memiliki berbagai macam interpretasi yang terbuka bagi kita. Yaitu misalnya, anggaplah Anda melihat seseorang memasukkan uang receh ke dalam suatu toples. Anda dapat menyimpulkannya, yaitu dia ingin menghindari kehilangan uang kembalian yang receh-receh sehingga dia memasukkannya ke dalam sebuah toples. Atau Anda dapat menyimpulkan dia mencoba menabung sehingga dia dapat berkontribusi untuk pendidikannya sendiri. Ada dua jenis identifikasi aksi dan proses atribusi. Yang pertama, yaitu adalah interpretasi tingkat rendah yang berfokus pada tindakan itu sendiri dan melibatkan sedikit dalam perencanaan atau tujuan jangka panjang untuk orang yang terlibat. Yang kedua yaitu sebaliknya, yaitu mengaitkan rencana, niat, dan saran tersebut dengan orang lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ini adalah aspek dasar atribusi. Ketika kita melihat tindakan orang lain sebagai melibatkan sedikit lebih dari tindakan itu sendiri, kita juga cenderung membuat beberapa atribusi tentang niat mereka, tujuan, atau kognisi tingkat tinggi. Sebaliknya, ketika kita melihat tindakan orang lain memiliki makna yang lebih besar, kita menghubungkan aktivitas mental yang jauh lebih besar dengannya. Kita melihat tindakan mereka tidak hanya sebagai diproduksi oleh situasi saat ini, tetapi sebagai mencerminkan lebih layak dan tujuan orang, karakteristik. Bias korespondens mengatasi peran penyebab-penyebab. Bayangkan Anda menyaksikan suatu adegan, yaitu seorang pria tiba di sebuah rapat 1 jam terlambat. Setelah masuk, dia menjatuhkan catatan di lantai. Saat mencoba mengambilnya, kacamatanya jatuh lalu pecah. Kemudian dia menumpahkan kopi di seluruh dasinya. Bagaimana Anda menjelaskan peristiwa ini? Kemungkinannya bagus Anda bahwa akan mencapai kesimpulan seperti orang ini tidak teratur dan canggung. Apakah atribusi seperti itu akurat? Ya, mungkin tentu saja akurat. Namun, itu juga mungkin saja lelaki itu terlambat karena keterlambatan yang tak terhindarkan olehnya, yaitu ada masalah di bandara, atau dia menjatuhkan catatannya karena dicetak pada kertas yang terlalu licin, dan ia menumpahkan kopinya karena cangkir itu terlalu panas untuk dipegang. Faktanya bahwa Anda akan cenderung mempertimbangkan potensi penyebab eksternal dari perilaku mengembangkan apa yang dicantumkan oleh Jones pada tahun 1979. Bias korespondens
lebih kuat dari kamu biasa. Misalkan Anda membaca esai pendek yang ditulis oleh orang lain, esai yang membahas topik penting. Berdasarkan esai ini, Anda akan mendapatkan gagasan tentang di mana posisi menulis sehubungan dengan masalah ini. Apakah ia pro atau malah anti atau kontra. Bias dan gender korespondensi. Dia emosional tetapi dia hanya memiliki hari yang buruk. Apakah Anda percaya dalam hati Anda bahwa wanita lebih emosional daripada pria? Bahwa mereka lebih cenderung memiliki emosi yang kuat dan membiarkan perasaan ini mempengaruhi penilaian dan perilaku mereka. Jika demikian, Anda memiliki banyak teman karena bahkan sampai saat hari ini, setelah perubahan besar dalam kepercayaan tentang wanita dan pria, banyak orang yang masih berpandangan bahwa wanita lebih emosional daripada pria. Namun, keyakinan itu tetap ada. Mengapa? Karena bias korespondensi menawarkan suatu penjelasan, yaitu mungkin ketika orang berperilaku emosional, kita lebih cenderung mengingatkan hal ini dengan karakteristik yang stabil untuk wanita daripada seorang pria. Dengan kata lain, yaitu ketika pria dan wanita menunjukkan tingkat emosi yang sama, mengingatkan reaksi wanita dengan kepribadiannya, tetapi reaksi pria terhadap faktor eksternal dalam situasi tersebut. Singkatnya begini, bias korespondensi berpotensi lebih kuat sehubungan dengan atribusi tentang wanita daripada pria, setidaknya dalam konteks ini. Halo teman-teman, nama saya Alvin Alexander Publis Imiring NIM 80 2019 287. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori atribusi. Teori atribusi kerangka kerja untuk memahami bagaimana kita memahami dunia sosial. Teori Jones dan Davis 1965 tentang inferensi koresponden menyatakan bagaimana kita menggunakan informasi tentang perilaku orang lain sebagai dasar untuk menyimpulkan sifat mereka. Menurut teori Jones dan Davis 1965, Jones dan McGillis 1976, kita menyelesaikan tugas ini dengan memusatkan perhatian kita pada jenis tindakan sesuatu. Teori Kelly dari atribusi, penyebab bagaimana kita menjawab pertanyaan mengapa. Menurut Kelly, dalam upaya kami untuk menjawab pertanyaan mengapa tentang perilaku orang lain, identifikasi aksi dan proses atribusi. Ketika kita melihat orang lain melakukan beberapa tindakan dan mencoba memahaminya, mengapa mereka melakukannya, apa yang ingin mereka capai. Sumber kesalahan atribusi. Jones 1979. Bias korespondensi, kecenderungan untuk menjelaskan tindakan orang lain sebagai berasal dari sesuai dengan disposisi, bahkan di hadapan penyebab situasional yang jelas. Faktor observer. Jones dan Nisbet 1971. Kecenderungan untuk mengaitkan perilaku kita sendiri dengan penyebab situasional eksternal, tetapi dari orang lain dengan disposisi internal. Bias yang melayani diri. Kecenderungan ini untuk menghubungkan hasil positif kita sendiri dengan penyebab internal, tetapi negatif dengan faktor eksternal. Memiliki kecenderungan untuk menghubungkan hasil yang diharapkan dengan penyebab internal lebih dari penyebab eksternal. Aplikasi teori atribusi dan depresi. Berbeda dengan kebanyakan orang yang menunjukkan bias mementingkan diri sendiri, seperti dijelaskan di atas, individu yang depresi cenderung untuk mengadopsi pola yang berlawanan. Yang kedua, mengobati gangguan mental. Dan yang terakhir, atribusi juga tampaknya beroperasi dalam komunikasi elektronik melalui internet. Melalui atribusi kita dapat melihat sifat seseorang dari cara dia berpesan di SMS atau email. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Valen Binsar.
NIM 80/2019-302. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang seberapa cepat dan seberapa akurat kesan pertama itu terjadi. Sampai baru-baru ini, suatu kesimpulan dari penelitian psikologi menunjukkan bahwa kesan pertama cenderung terjadi dengan cepat, namun terkadang tidak akurat. Selanjutnya yaitu teori kepribadian tersirat, yaitu skema yang membentuk kesan pertama. Teori-teori ini menunjukkan bahwa ketika individu memiliki beberapa sifat, individu tersebut cenderung memiliki kepribadian yang lain. Selanjutnya yaitu manajemen impresi. Di sini dijelaskan bahwa manusia memiliki banyak taktik untuk menaikkan citra mereka. Taktik yang pertama yaitu peningkatan diri. Peningkatan diri ditujukan untuk menarik daya tarik orang lain kepada kita. Selain itu, ada juga peningkatan lainnya, yaitu ditujukan agar orang yang dekat dengan kita merasa senang.